Assalamualaikum, hai Sobat Dunia Sains. Bagaimana kabar kalian hari ini? Dimanapun kalian berada, semoga baik-baik saja ya. Dunia Sains kali ini akan mengangkat judul tentang rumput laut dapatkah ditanam di air tawar? Simak terus ya. Coba perhatikan gambar berikut. Gambar apakah ini? Ya, ini adalah rumput laut. Siapa hayo penggemar snack rumput laut? Yuk kita cari tahu lebih banyak tentang rumput laut dan kawan-kawannya. Rumput laut adalah anggota alga atau ganggang yang berklorofil sehingga bisa berfotosintesis. Terdapat bermacam-macam alga, mulai dari yang berukuran besar sampai dengan yang ukurannya hanya bisa diamati menggunakan mikroskop. Ada yang tumbuhnya menempel, ada juga yang melayang di air. Rumput laut merupakan jenis tumbuhan yang hidup di laut atau air asin. Nah, sekarang coba perhatikan gambar berikut. Tanaman apakah ini? Ada yang tahu? Ini adalah kabomba. Kabomba adalah tanaman hias air tawar. Masih ingatkah kalian pada video yang lalu tentang adaptasi ikan di perairan? Lalu, bagaimana dengan tumbuhan air? Apakah tumbuhan air tawar dapat hidup di air laut? Bagaimana bentuk adaptasi tumbuhan air tawar dan tumbuhan air laut? Pada penasaran ya? Yuk tonton terus dan cari tahu. Tumbuhan merupakan organisme autotrof karena dapat menghasilkan makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Tahukah kalian bahwa proses fotosintesis memerlukan cahaya? Tumbuhan beradaptasi salah satu tujuannya adalah untuk memudahkan mereka mendapatkan cahaya yang cukup. Coba perhatikan gambar berikut. Gambar alga ganggang yang mengapung. Pernahkah kalian melihat lapisan hijau yang berada di bawah ataupun di atas air? Lapisan ini dapat terbentuk dari kumpulan salah satu jenis tumbuhan sederhana dari kelompok alga. Alga ini ringan dan kecil, sehingga dapat mengapung untuk memperoleh sinar matahari. Jika tumbuhan air yang ringan dapat mengapung di atas air, berbeda halnya dengan tumbuhan air yang lebih berat. Tumbuhan air yang lebih berat menggunakan cara yang berbeda untuk memperoleh gaya apung. Contohnya seperti gambar berikut ini. Teratai memiliki daun yang lebar. Akar pada teratai juga berongga seperti ini. Enceng gondok memiliki bagian-bagian tubuh yang berongga. Bagian-bagian tubuh tumbuhan tersebut berongga agar massa jenisnya lebih rendah daripada air. Itu adalah tumbuhan yang hidup di air tawar ya. Bagaimana dengan tumbuhan laut? Yuk simak berikut ini. Coba perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah salah satu contoh tumbuhan laut, dinamakan sargassum. Sargassum adalah contoh alga coklat. Nah, perhatikan ini. Ini adalah kantong-kantong udara sebagai pelampung. Fungsinya mirip dengan rongga-rongga pada akar teratai. Selain membutuhkan sinar matahari, tumbuhan juga memerlukan zat hara. Dari mana mereka memperolehnya? Tumbuhan air mendapatkan zat hara melalui air yang masuk ke tubuh mereka. Lalu menurut kalian, apa yang membedakan air laut dengan air tawar? Ya, benar, garam. Kadar garam pada air laut berbeda dengan kadar garam pada air tawar. Masih ingatkah kalian tentang osmosis? Osmosis adalah bergeraknya air dari larutan yang lebih encer ke larutan yang lebih pekat.
tumbuhan laut hidup di air yang lebih asin daripada cairan di tubuhnya, sehingga osmosis memindahkan air keluar tubuhnya. Peristiwa sebaliknya terjadi pada tumbuhan air tawar. Jika hal itu dibiarkan, tumbuhan laut akan kekurangan cairan, sedangkan tumbuhan air tawar akan kelebihan cairan. Namun, mereka telah beradaptasi dengan keadaan tersebut. Misalnya pada teratai. Teratai memiliki daun yang tipis dan lebar untuk memperbanyak penguapan. Pada bakau yang merupakan salah satu tumbuhan air asin, bakau memiliki kelenjar garam di daun untuk membuang kelebihan garam dari tubuhnya. Bagaimana sobat dunia sains? Sudah tahu kan jawabannya? Mengapa rumput laut tidak dapat ditanam di air tawar? Ikuti terus dunia sains ya. Caranya subscribe dan bunyikan loncengnya agar kamu dapat notifikasi video sains yang terbaru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.